Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasakan darahnya menjadi dingin dan wajahnya gemetar saat menyaksikan keganasan api Asura. Setelah api abu-abu membakar bonsage, mereka mengembun menjadi bara yang lembut dan terbang. Kematian bonsage telah menyebabkan transformasi aneh di api Asura. Semua bara abu-abu secara bersamaan melepaskan seutas benang ki hijau tua bersama dengan percikan petir hitam, mengubah bara api menjadi biru dalam sekejap. Bara tampaknya telah kembali ke bentuk aslinya sebagai api es surgawi. Han Li tiba-tiba merasakan sekelilingnya terkompresi, saat udara dipenuhi dengan ki glasial biru. Ki glasial mulai menutupi tanah dalam lapisan es tipis, menyebar ke seluruh area di dalam penghalang cahaya. Han Li menjadi pucat karena ketakutan pada serangan dingin yang tiba-tiba dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke lambang badak putih. Cahaya putih terik dipancarkan yang mengusir ki dingin, menghalanginya mendekati tubuhnya. Tampaknya kemampuan sejati api es surgawi hanya ditampilkan setelah bonsage kehilangan kendali. Hanya dalam waktu singkat, seluruh permukaan platform batu telah tertutup lapisan es. Penghalang cahaya putih Han Li nyaris tidak berhasil melindunginya, tetapi itu menguras kekuatan sihirnya, menyebabkan dia mengutuk dengan pahit. Han Li sekarang mengerti bahwa api es surgawi bonsage melemah baik dari kultivasinya yang dangkal atau kurangnya waktu untuk memperbaikinya. Ini akan menjelaskan mengapa dia hanya bisa menggunakan faksi dari kekuatan sejatinya beberapa saat yang lalu. Seandainya bonsage menunjukkan kekuatan menakutkan ini dengan api es surgawinya sejak awal, dia akan mampu membunuh Han Li tanpa perlu memperbaiki api Asura. Selain itu, sepertinya kekuatan api Asura yang sebenarnya juga tidak ditampilkan. Kekuatannya mungkin hanya mencapai 1/10 dari potensinya. Saat pikiran yang mendominasi ini memasuki pikirannya, dia hampir menyimpulkan seluruh kebenaran dari masalah ini. Terlepas dari itu, dia tidak akan membiarkan dirinya dengan bodohnya menemui ajalnya oleh api es surgawi yang tak bertuan setelah berusaha keras untuk melenyapkan bonsage. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan meraih kantong binatang roh di pinggangnya. Dia akan melepaskan kumbang pemakan emas dan melihat apakah mereka dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup atau tidak. Kumbang pemakan emas yang masih belum dewasa pasti tidak akan mampu menahan rasa dingin yang menakutkan, tapi Han Li tidak punya banyak pilihan lagi untuk mempertahankan hidupnya. Telapak tangan Han Li bergerak dan saat dia hendak membuka kantong binatang roh, perubahan tiba-tiba terjadi. Bara biru yang mengambang di seluruh ruangan tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum mengeluarkan suara dering yang jelas. Mereka tampaknya telah menerima semacam perintah dan mulai menembak ke arah langit, mengembun menjadi satu bentuk padat. Sesaat kemudian, bola cahaya biru bersinar muncul di langit. Begitu mutiara es biru seukuran kepalan tangan ini muncul, hawa dingin yang luar biasa di dalam platform batu langsung menghilang. Setelah membuka kantong binatang rohnya di tengah jalan, Han Li tercengang, tetapi dia segera menemukan dirinya diliputi oleh kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari transformasi aneh apa yang dialami oleh api es surgawi, dia sekarang bisa melarikan diri dengan aman. Pada saat itu, mutiara es biru perlahan melayang turun dari langit dan berhenti di depan Han Li. Han Li menatap mutiara es dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa perenungan, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan sambaran petir yang tersisa ke sana. Setelah melilit mutiara es sejenak, mutiara itu telah tertahan dan dengan patuh memasuki kendali petir tanpa perlawanan. Ekspresi Han Li menjadi serius. Dia tidak berani terlalu percaya diri, dan dengan hati-hati menjentikkan pergelangan tangannya, membuat kilat emas perlahan menarik mutiara es ke arahnya. Dia menghentikan mutiara itu sekitar 1 kaki darinya, dan memandangnya dengan gentar. Dengan tangannya yang tertutupi cahaya biru, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya.
Meskipun tangannya masih tertutup esensi sejati yang padat, Han Li bisa merasakan sedikit kedinginan. Tampaknya setelah api es surgawi mengembun menjadi mutiara ini, ki glasialnya telah sepenuhnya disegel. Karena itu, Han Li menghela nafas lega dan menyebarkan cahaya di sekitar tangannya. Dia meraih mutiara itu dengan 3 jari dan dengan hati-hati memeriksanya. Eksterior mutiara biru adalah kristal biru padat sementara interiornya terdiri dari api yang mengamuk. Han Li ragu-ragu sejenak. Mutiara es surgawi ini adalah harta karun yang hampir tidak pernah muncul di dunia ini. Itu bisa dianggap sebagai harta yang bahkan lebih berharga daripada kuali surgawi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mutiara es api ini dapat dimurnikan atau digunakan, tetapi itu tidak bisa dia buang. Setelah menyaksikan kekejaman api iblis matahari azure dan api mayat seluruh surga, Han Li menginginkan nyala api yang kuat. Dan lebih baik lagi, kekuatan api es surgawi bahkan lebih besar dari api sebelumnya yang dia lihat. Dengan ini, dia akan dapat memenuhi keinginan lamanya untuk memiliki beberapa api yang benar-benar ganas. Meskipun mencoba untuk menggunakan dan memperolehnya memiliki tingkat bahaya tertentu, Han Li bersedia untuk mengambil risiko. Dengan itu, Han Li menembakkan percikan petir emas dan membungkus mutiara es dengan lapisan petir yang berurutan. Sesaat kemudian, dia memegang mutiara berbalut petir di tangannya sementara percikan petir sesekali keluar dari bola. Hasilnya membuat pikiran Han Li tenang. Jika mutiara es pecah sekali lagi, penutup petir iblis akan dapat memberinya cukup waktu untuk merebut kendali atasnya. Setelah baru saja bertarung melawan api ini, dia benar-benar yakin bahwa petir iblis ilahi dapat menahan mereka. Tidak akan ada rasa takut akan serangan balik. Namun, dia sekarang benar-benar kehabisan cadangan petir iblis di dalam tubuhnya. Bahkan tidak ada percikan yang tersisa. Namun, Han Li tidak bisa membuat dirinya peduli saat dia meletakkan mutiara di dalam kotak batu giok persegi dan meletakkannya dengan benar. Pada saat itu, Han Li akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil napas dan terbang cepat ke altar. Dia menempatkan laba-laba blojadenya yang kelelahan ke dalam kantong binatang rohnya. Adapun mayat laba-laba halus, sudah lama berhenti bergerak. Han Li tidak bisa menahan diri untuk berhenti ketika dia tiba di tempat Bonsage mati. Dengan ekspresi heran, dia melambaikan tangannya. Item yang bersinar samar dengan cahaya putih terbang ke tangannya dari dalam abu. Ternyata itu adalah permata putih yang panjangnya beberapa inci. Setelah mengukurnya sejenak, dia mengenalinya sebagai tulang rusuk Bonsage. Han Li cukup kagum menemukan bahwa itu benar-benar tidak terluka oleh api Asura Suci. Ketika dia pertama kali melihatnya di dalam penjara Bonsage, tulang rusuknya berisi peta aula surgawi. Mungkinkah tulang rusuknya juga menampung barang-barang lain? Setelah berpikir lebih jauh, Han Li memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Sekarang bukan waktunya untuk memeriksa rampasannya karena pelarian dan kelangsungan hidupnya adalah hal yang jauh lebih mendesak. Tepat ketika Han Li terbang menuju tangga, dia tiba-tiba menemukan panah hijau zamrud yang tidak aktif di tanah. Han Li mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyapu harta itu ke dalam genggamannya dengan seberkas cahaya biru. Setelah pemeriksaan biasa, Han Li memasukkan panah ke dalam tasnya, tetapi dering aneh kemudian tiba-tiba terdengar dari dalam kantong binatang rohnya. Hati Han Li bergerak, dan dia terkejut. Setelah mengerutkan kening dengan beberapa pertimbangan, dia tiba-tiba menamparkan kantong penyimpanannya. Garis cahaya berputar di sekelilingnya sebelum mengungkapkan dirinya sebagai jiwa binatang yang menangis. Han Li membuka mulutnya dan meludahkan mutiara abu-abu yang digunakan untuk mengendalikannya, mutiara jiwa menangis. Han Li telah menemukan keadaan dari saat Yuan Yao menyerahkan binatang ini kepadanya menjadi sangat aneh. Akibatnya, dia tidak menyempurnakan mutiara kontrol.
Namun, itu masih masalah yang mudah untuk menghapus rasa spiritual yang tersisa dari mutiara dan melakukan kontrol atas jiwa binatang. Saat dia memegang mutiara jiwa menangis, dia menatap panah hijau zamrud kecil dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bola api inti biru menyelimuti panah dan mulai perlahan memperbaikinya. Pada awalnya panah itu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Kilatan dingin kemudian melintas di mata Han Li. Setelah menjilat bibirnya, dia melemparkan panah ke udara dan memberi perintah pada jiwa binatang. Binatang itu tiba-tiba mendengus dan mengeluarkan kabut kuning, menyelimuti panah kecil itu. Panah kecil itu awalnya diam, tetapi setelah melihat kabut kuning, panah itu berkedip dengan lampu hijau beberapa kali, menyelimuti dirinya dalam seberkas cahaya hijau disertai dengan suara tajam. Anak panah itu kemudian melesat langsung ke arah tangga batu seolah ditakuti oleh kabut kuning. Han Li sudah siap untuk panah untuk mencoba melarikan diri. Dalam beberapa meter pertama anak panah itu terbang, Han Li menembakkan pedang biru yang mencegatnya, menyebabkannya jatuh. Dalam pembukaan itu, jiwa binatang membungkus panah kecil itu dengan cahaya kuning, menyebabkan harta sihir terus-menerus berkedip. Panah itu melesat bolak-balik di dalam sangkar cahaya seolah ingin melarikan diri, tetapi cahaya kuning itu tampak jauh lebih kuat. Tidak peduli berapa banyak anak panah itu berjuang, itu tidak dapat melarikan diri. Ini yang diharapkan dari binatang yang dikenal sebagai kutukan semua hantu. Saat resistensi panah kecil semakin lemah, benang kuning melesat keluar dari sangkar cahaya dan dengan erat mengikat panah kecil itu dalam sekejap. Benang kuning kemudian menjadi kencang dan menyeret keluar bola lampu hijau dari dalam panah kecil. Lampu hijau itu terjerat oleh banyak benang kuning dan tak henti-hentinya menjelma menjadi segala macam binatang dan serangga serta berfluktuasi ukurannya dalam usahanya untuk membebaskan diri. Terlepas dari usahanya, ia tidak dapat melarikan diri dari benang kuning dan secara bertahap ditarik lebih dekat dan lebih dekat ke hidung jiwa binatang. Pada saat itu, cahaya hijau berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Cahaya dengan keras memohon ke arah Han Li, "Teman muda Han, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Selama Anda mengampuni hidup saya akan rela melayani Anda selama sisa hidup saya." Jumlah teknik aneh dan rahasia yang saya tahu tidak terhitung jumlahnya. Dan saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda. Selain itu, bukankah teman muda Han ingin mempelajari keseluruhan seni Yin yang mendalam? Saya bahkan tidak mengajarkan beberapa lapisan terakhir kepada murid pengkhianat saya Zenith Yin. Bukankah rekan Daois Han juga ingin tahu tentang keajaiban Profound Soul Demonification? Meskipun tanah milikku sendiri telah disita oleh Zenith Yin, aku masih memiliki banyak gua-gua rahasia, masing-masing berisi harta karun. Pelayan tua ini bersedia mengabdikan dirinya sepenuhnya padamu. Semakin banyak wajah hantu itu berbicara, semakin cepat kata-kata itu keluar dan semakin panik. Dia bahkan berinisiatif menawarkan diri untuk menjadi pelayan karena pada saat itu, dia hanya berjarak sekitar 1 kaki dari hidung jiwa binatang. Jika dia benar-benar diserap oleh binatang itu, bahkan jika jiwanya lebih ulet, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Meskipun memiliki keinginan yang jauh lebih teguh dan tak tergoyahkan daripada yang lain, hati Han Li berdebar saat mendengar tawaran Bonsage, dan wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Mungkin karena melihat keraguan-raguan Han Li, hantu itu mengungkapkan kartu truf terbesarnya dengan raungan rendah, bahkan jika rekan Taois Han tidak menginginkan hal-hal itu, tidakkah kamu ingin tahu kelemahan seni kultivasi Zenith Yin? Dan bagaimana dengan menghilangkan tanda jejak yang dia letakkan di tubuhmu? Tatapan Han Li berkedip beberapa kali dan ekspresinya terus berubah. Dia menghela nafas dan dengan ringan melambaikan tangannya, menyebabkan pancaran yang menyelimuti Bonsage tumbuh diam, mencegahnya melanjutkan ke hidung jiwa binatang. Hantu yang terikat benang bersuka cita dan menghela nafas lega, "Teman muda Han, kamu benar-benar bijaksana.
Dengan menyelamatkan orang tua ini, wajah hantu itu memaksakan senyum dan bermaksud untuk mengambil hati Han Li. Tetapi ketika Bonsage hendak melanjutkan, jiwa binatang mendengus dan kembali menghisap Bonsage. Dengan kewaspadaannya sekarang, dia tersedot tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat itu, Han Li menyeringai dingin. Jiwa binatang bersendawa seolah-olah cukup puas dengan makanannya dan dengan canggung menepuk perutnya. Dengan senyum tipis, Han Li mengguncang mutiara jiwa menangis di tangannya dan mengembalikan binatang itu ke kantong penyimpanannya. Han Li berjalan ke depan dengan panah hijau kecil sekarang di genggamannya. Saat dia menatapnya, dia bergumam, "Kamu ingin menjadi pelayanku. Bagaimana mungkin aku memilih untuk bertindak melawan kepentinganku sendiri? Anda hidup selama lebih dari 1000 tahun. Sudah menjadi sanjungan yang tidak berdasar untuk mengatakan bahwa saya mungkin bisa mengalahkan Anda. Membunuhmu sekarang akan membuatku sedikit kesulitan. Siapa yang tahu kapan Anda akan mengkhianati saya?" Bahkan sekarang, Han Li tidak dapat memahami apakah hantu itu adalah jiwa sejati Bonsage atau pecahan jiwa yang telah dia pisahkan sebelumnya. Han Li tidak akan terkejut jika Taois hantu memiliki teknik membelah jiwa seperti itu. Setelah Han Li mengambil pita 5 elemen yang tergeletak, wajah hantu itu mengingatkannya pada penanda yang dipasang Zenith Yin padanya. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghapusnya, dia mungkin akan terdeteksi setelah dia meninggalkan penghalang. Han Li telah memeriksa dirinya sendiri beberapa kali dengan indera spiritualnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Namun, Han Li masih memiliki cara lain untuk mencari tanda apapun. Kalau tidak, dia tidak akan dengan gegabah memusnahkan hantu itu. Han Li melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas ke udara dan membuat mereka merangkak di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, beberapa kumbang pemakan emas di kaki bagian bawahnya mengeluarkan jeritan aneh. Han Li bersukacita dan mengeluarkan perintah. Kumbang pemakan emas di kakinya menjadi gelisah sejenak, sebelum mereka semua kembali ke kantong binatang rohnya. Han Li kemudian terbang menuju tangga batu. Dia merasa bahwa dia telah menunggu terlalu lama dan berada di tepi ketakutan. Dia melakukan perjalanan ratusan meter menuruni tangga dalam sekejap mata. Han Li kemudian membuka mulutnya dan meludahkan seberkas cahaya biru, membelah lubang 3 meter di penghalang cahaya dengan pedang penghangat awan bambu. Dia kemudian menembak keluar dari lubang dalam seberkas cahaya. Menurut perhitungannya, taruhan terbaiknya adalah diam-diam kembali ke lantai pertama atau kedua dan memasuki salah satu pintu. Setelah itu, dia akan melanggar batasan di ruang rahasia dan kembali ke aula surgawi. Adapun kamar di lantai lain, mereka terlalu berbahaya. Han Li menembak di sepanjang jalan yang dia ingat dalam keheningan total. Dalam perjalanan kembali, pembatasan dan boneka sudah lama dihilangkan. Selain berhati-hati dalam menghindari iblis tua, dia tidak memiliki kekhawatiran lain, dan terbang yang dia bisa. Karena Han Li dapat melihat jalan di depan dengan indera spiritualnya, dia mengeluarkan gulungan lusuh yang diperolehnya dari dinding berlubang dan memutuskan untuk menggunakan waktu untuk membacanya. Setelah meliriknya beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan melambat, meskipun telah merencanakan untuk bergegas melewati lorong. Gulungan itu tidak tampak luar biasa dan tidak mengandung kekuatan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, gulungan itu berisi gambar yang agak kasar dan sederhana, yang menggambarkan peta yang tidak jelas. Setelah Han Li mempelajarinya beberapa kali, dia segera mengenalinya sebagai peta lantai 5 aula dalam. Tak perlu dikatakan, ada gambar platform batu bersama dengan kuali yang memiliki 2 pegangan dan 3 kaki di bagian paling atas. Ini jelas merupakan gambaran dari kuali surgawi. Ada juga tanda silang di depannya yang pasti menunjukkan ruang rahasia. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah lorong-lorong yang dijiplak dengan tinta merah cerah, menonjol dari peta tinta hitam lainnya.
Rute mengarah ke gambar tembok tinggi dengan formasi transportasi di belakangnya. Menurut rencana awal Han Li, dia akan kembali ke lantai pertama atau kedua dan berdoa agar dia tidak bertemu dengan iblis tua di sepanjang jalan. Jika peta ini akurat, maka tidak bisakah dia menggunakan formasi transportasi yang ditunjukkan untuk meninggalkan tempat ini? Bahkan jika itu tidak membawanya keluar dari aula surgawi, hampir pasti akan jauh lebih aman daripada dengan bodohnya memaksanya melewati lantai 5. Han Li secara lebih spesifik tergoda oleh seberapa dekat dia dengan jalan yang ditandai. Dia hanya persimpangan jauh dari memasuki jalan bergaris merah. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah dia akan menghadapi batasan atau boneka di sepanjang jalan atau tidak. Dia tidak khawatir terhadap validitas peta. Bagaimana mungkin itu palsu? Tidak hanya tersembunyi di balik dinding berlubang, tetapi tampaknya setua aula surgawi itu sendiri. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk bercanda? Setelah lama bimbang, Han Li tiba di persimpangan. Dia terus-menerus melihat sekeliling karena dia masih tidak yakin jalan apa yang harus diambil. Apapun, jika saya menemukan bahaya, paling buruk, saya akan kembali ke jalan sebelumnya. Menurut peta, rutenya tidak terlalu panjang. Karena itu akan jauh lebih aman daripada kembali ke lantai sebelumnya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa peta akan menandai rute untuk melarikan diri yang akan mencakup banyak bahaya di sepanjang jalurnya. Dengan pemikiran itu, Han Li merentangkan tangannya. Banyak cahaya melintas di sekelilingnya untuk mengungkapkan kerumunan boneka kera besar. Di bawah komandonya, mereka segera berangkat ke lorong saat dia mengikuti mereka dengan ekspresi serius. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.